Shalom, selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu. Kita kembali bergabung dengan Menara Doa Pagi. Kami mengajak semua kita bersama-sama datang di hadirat Tuhan. Mari kita bawa hidup kita di dalam penyembahan. Mungkin Bapak Ibu sedang dalam perjalanan atau persiapan di rumah. Tapi mari sama-sama berikan hati kita untuk menyembah Tuhan. Percayalah di hadirat Tuhan ada kekuatan, ada ketenangan, ada hikmat, ada solusi, ada berkat-berkat kebaikan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut. Katakan Allah menjagaku, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai
katakan Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Percayalah Tuhan menyertai kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan Tuhan memberkati, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tengah
tahan dingin, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Hanya Kau yang kami nantikan Tuhan, hanya Kau-lah kekuatan kami, hanya Kau Tuhan saat badai datang, hanya Kau-lah kekuatan kami, hanya Kau Tuhan. Kami semakin terbang tinggi, semakin terbang tinggi, semakin terbang tinggi. Di tengah badai persoalan, kami semakin terbang tinggi, bagai Raja Wali. Kami berserah, kami berserah penuh. Kami percaya hanya Kau-lah Tuhan, hanya Kau Allah yang benteng perlindungan kami, Allah Maha Besar, Allah El Shaddai. Hanya kepadamu, hanya kepadamu kami berserah Tuhan. Kami percaya Kau memberkati semua anak-anakmu, semua jemaat online, semua keluarga-keluarga, pernikahan dan Kau pulihkan pasangan demi pasangan. Engkau selamatkan ya Tuhan, anak-anak Kau pulihkan, haleluya. Kami percaya Engkau-lah sumber kekuatan, sumber pertolongan, haleluya. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami menantikan pertolongan yang daripada-Mu, haleluya. Oh Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu dimanapun tayangan ini berada. Engkau mengurapi, Engkau menjamah, Engkau memberkati, memulihkan, memberikan kekuatan. Haleluya, haleluya. Biarlah setiap kami datang percaya Engkau-lah kekuatan, Engkau-lah pertolongan. Di dalam-Mu ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Biarlah semua anak-anak-Mu dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Bapa peliharaku, Dia baik.
Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Katakan, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Terima kasih Bapa di sorga. Lewat badai pencobaan, lewat badai persoalan yang kami hadapi saat ini, kami percaya justru itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Bapa, berkatilah semua jemaat-Mu dimanapun berada. Mereka yang ada di sosial media menyaksikan ini. Hamba-Mu berdoa ada urapan Tuhan buat mereka. Ada kuasa Tuhan menjamah keluarga demi keluarga. Kuasa Tuhan menjamah memulihkan pasangan demi pasangan. Sehingga mereka menjadi pasangan yang sepadan. Pasangan yang bersatu sampai maut memisahkan. Hamba-Mu berdoa setiap pasangan-pasangan yang selama ini cekcok bertengkar, dalam nama Yesus ada pemulihan buat mereka. Dalam nama Yesus ada orang-orang yang mau rendah hati di antara mereka. Dalam nama Yesus keegoisan-keegoisan kami dibuang dalam nama Yesus. Sehingga kami tidak perlu mempertahankan diri benar. Karena kebenaran itu akan timbul pada waktunya. Setiap yang menyaksikan ini diberkati Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara keluargaku yang ada dimanapun saudara berada. Hari ini sungguh sangat diberkati dengan hadirat Tuhan. Saya sangat merindukan setiap keluarga di sini menjadi keluarga yang harmonis, rukun dan damai. Karena itulah yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan Allah memerintahkan berkat-berkat kehidupan. Ayo berjuang terus ya. Ibu jangan menyerah, bapak jangan menyerah. Hidup ini perjuangan. Mungkin engkau letih dalam pernikahan, letih dalam melihat anak-anak, letih melihat keluarga mertuamu. Jangan menyerah. Masih ada Tuhan. Ya, justru lewat badai persoalan keluarga yang saya alami, justru itu membuat saya terbang tinggi saat ini. Justru pertengkaranku dengan istri, persoalan dalam pernikahan, persoalan dalam mendidik anak, persoalan-persoalan keuangan, kesehatan, apapun yang ku alami, saya ingat justru itulah yang dipakai Tuhan membuat saya bisa ada duduk di sini dan saudara saksikan. Karena saya tidak menyerah. Hampir menyerah pernah.
Hampir putus asa pernah. Hampir mau cerai pernah. Hampir rasanya gak ada arti hidup pun saya pernah. Letih hidup saya alami. Titik terendah berkali-kali saya alami. Tapi Alkitab bilang, Amsal bilang, orang benar jatuh 7 kali, bangkit 7 kali. Bila perlu bangkit 8 kali. Artinya kita jauh lebih semangat untuk bangun dan bangkit ya. Jangan menyerah ibu dan bapak yang sedang dalam perjuangan menata pasanganmu. Bagaimana sama-sama menjadi pasangan yang sepadan. Tema yang saya ambil hari ini adalah pasangan sepadan dan pasangan yang bersatu. Ini semalam saya bawa dalam pemberkatan pernikahan. Saya bawa kepada kita semua supaya setiap saudara bisa diberkati ya. Supaya saudara memiliki pasangan yang sepadan dan pasangan yang bersatu sampai kematian yang memisahkan. Saudara, dalam firman Tuhan saya akan baca dalam kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itulah seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Bapak Ibu yang saya kasihi, ada 2 kali perkataan kata sepadan di sini saudara. Pasangan sepadan. Saya kasih gambarannya seperti kalau Bapak Ibu menyaksikan pasangan bulu tangkis ganda campuran. Kalau saudara lihat ketika permainan bulu tangkis ganda campuran, ketika ada bola di depan, maka yang perempuannya kadangkala yang mengambil, kadangkala yang laki-laki. Ketika bola ke belakang, demikian juga mereka berbagi tugas. Artinya, pasangan yang sepadan ini adalah pasangan yang saling melengkapi. Pasangan yang banyak perbedaannya. Banyak sekali perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Segudang perbedaannya. Kalau tidak mempelajari perbedaan ini, maka mereka ini akan banyak berantem, akan banyak saling menyalahkan, akan menjadi pertengkaran. Namanya pun sudah lawan jenis. Kan kita disuruh Tuhan menikah dengan lawan jenis, bukan sejenis. Lawan jenis berarti jenis yang berlawanan itu artinya. Berarti banyak saya berlawanan dengan sifat istri saya. Nah ini yang banyak dibohongi waktu pacaran. Waktu pacaran yang mereka lihat itu adalah oh kami cocok, oh kami sejenis, oh kami satu chemistry, wah kami sama-sama senang traveling, wah kami sama-sama senang main musik, kami sama-sama senang pergi makan, makanan kami sama lagi, sama-sama suka sate. Mereka melihat waktu pacaran banyak kesamaan ini yang mereka buat jadi patokan. Mereka tertipu. Kasihan ya anak-anak kita. Semua kita pun banyak yang tertipu lah waktu itu. Namanya lagi jatuh cinta. Datang hormon yang membuat orang banyak jadi bodoh.
Gak berjalan nalarnya, gak dilihat siapa yang akan dinikahi dia. Ya di sini ada anak-anak gadis, anak-anak rohani saya. Semoga mereka menyadari pesan ini kepada mereka supaya mata mereka tidak dibutakan. Saya sedih. Karena banyak orang memang justru buta pada waktu pacaran. Dibodohi, gak ada pengetahuannya. Dikuasai dengan hormonal. Sehingga lebih euforia dengan rasa cinta dan senang kepada lawan jenis. Enggak memikirkan siapa yang dinikahi dia ini. Sangat penting kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa pernikahan itu sekali seumur hidup. Sehingga dia harus memilih jauh lebih hati-hati dibandingkan memilih pekerjaan. Memilih tomat aja kita hati-hati. Kan begitu ibu-ibu kan, kalau beli tomat hati-hati sekali. Ibu-ibu harus mengajarkan kepada anak-anak gadismu, anak-anak mudamu, memilih pasangan hidup jauh lebih hati-hati. Karena itu adalah seumur hidup bagi dia. Bisa saya katakan apakah itu akan mendatangkan kematian bagi anak-anak kita atau mendatangkan kehidupan bagi dia. Karena tidak sedikit saya menjumpai orang waktu anak gadis ceria, tapi setelah jadi mama-mama, gak pernah lagi ceria, gak ada lagi tawa, gak ada lagi kegembiraan, gak lagi kreatif, tertekan, stres. Sehingga banyak mama-mama memilih bercerai. Dan itu pilihan yang sangat menentang. Sangat berlawanan dengan Alkitab. Tidak boleh bercerai sampai maut memisahkan. Nah saudara yang saya kasihi, saya memberikan gambaran lagi, pasangan yang sepadan itu artinya pasangan yang saling melengkapi. Jadi kalau saya kebayangkan yang ini laki-laki, yang ini perempuan, kalau mereka segudang perbedaannya, saya sudah berkali-kali khotbahkan, maka kalau ini nggak dipelajari, maka yang laki-laki akan bilang, kau nggak mengerti aku. Yang perempuan bilang, kamu tidak mengerti aku. Yang suami bilang, kau tidak memikirkan apa yang kupikirkan. Yang istri bilang, kau gak merasakan apa yang kurasakan. Mereka lupa bahwa manusia yang laki-laki itu makhluk pemikir 70-80%. Makhluk logika. Segala sesuatu itu dipikirkan dan dilogikakan, masuk logika. Nah perempuan itu adalah makhluk perasaan 70-80%. Sehingga lebih dominan dia menggunakan perasaannya. Sehingga kalau ini gak disadari, antara manusia pikiran dengan manusia perasaan, ini bisa berantem. Makanya ada suami bilang kepada istrinya, engkau tidak punya otak. Banyak suami bilang sama istri, bilang kepada istrinya, kamu tidak punya otak, tidak mikir. Itu perkataan yang sangat-sangat sadis. Jangan diucapkan sama istri seperti itu. Tapi istri juga ada yang menyerang. Kamu manusia yang gak punya perasaan. Seperti hewan tidak punya perasaan. Mereka saling menyerang. Padahal kalau kita sadari bahwa seorang laki-laki dominan memikir, dominan perasaan di pada wanita, dua-dua ini dikombinasi, maka dua-dua ini saling melengkapi. Mereka yang jadi kuat dalam pasangan ganda campuran. Sehingga ketika menghadapi masalah, yang satu antena memikirkan dominan, yang satu antena pakai perasaan. Mereka mengkombinasikannya, mencocokkannya menjadi kekuatan. Bukan perbedaan untuk saling menyerang, bukan perbedaan untuk saling menghancurkan. Jadi perbedaan yang diberikan Tuhan untuk saling melengkapi. Seperti garpu dan sendok. Kalau saudara makan mie, saudara makan mie kuah, maka saudara akan mengambil mie dengan garpu, mengambil kuah dengan sendok. Seperti mobil dan bensin. Saudara nggak bisa dipisahkan bensin dengan mobil, mereka saling melengkapi. Seperti kunci dengan gagang kunci, mana bisa kunci masuk kalau nggak ada gagang kuncinya. Ya kecuali yang menggunakan elektrik yang sekarang ya bisa menggunakan kode-kode. Kalau yang secara umum itu yang kita kenal, ada kunci, ada gagang kunci. Kunci dengan gagang kunci berbeda. Dua perbedaan tapi saling melengkapi. Jadi perbedaan itu bukan untuk dipertengkarkan.
Perbedaan itu bukan untuk dipersoalkan. Saya ajak semua kita Bapak Ibu, udahlah, berhentilah bertengkar. Belajarlah perbedaan ini. Belajarlah Alkitab. Bahwa memang kita banyak perbedaan, maka saya semakin tertolong karena aku banyak belajar. Saya tidak akan pernah jadi suami yang pintar kalau saya tidak belajar menjadi suami. Ibu tidak akan pernah menjadi istri yang pintar kalau ibu tidak belajar apa itu istri. Apa fungsi istri? Apa arti istri? Apa arti ayah? Apa arti ibu? Apa arti mertua? Apa arti menantu? Apa arti orang tua kepada anak-anak? Apa arti dan tugas anak-anak? Semua ini adalah harus dipelajari. Maka yang saya pelajari dulu itu keluarga itu seperti universitas keluarga. Universitas keluarga. Fakultas suami. Fakultas istri. Fakultas anak-anak. Fakultas ayah. Fakultas istri. Jadi keluarga itu seperti universitas. Ada fakultas-fakultasnya di mana kita belajar. Saya tidak akan pernah jadi dokter kalau saya tidak belajar. Saya harus belajar bagaimana mewawancarai pasien, memeriksa pasien, mengobati pasien, menulis resep. Saya harus belajar. Sehingga saya bisa menjadi dokter yang menangani pasien. Demikian saya juga tidak akan bisa jadi pendeta yang bagus kalau nggak saya belajar Alkitab. Sampai saya mengambil 2 sekolah teologi saya. Saya belajar, walaupun masih banyak kekurangan pelajaran teologi saya, tapi terus saya belajar. Paling tidak saya punya dasar. Supaya saya tidak salah tafsir Alkitab. Oleh karena itu saya mengajak semua saudara, ayo belajar ibu. Kan saya sudah bilang sama ibu, jangan menuntut suami yang berubah. Jangan menuntut anak-anak yang berubah. Jangan menuntut keluarga mertua yang berubah. Ibu harus bilang seperti saya berkata, Tuhan saya yang berubah. Ubah hidup saya. Supaya lewat perubahan hidup saya, istriku, anak-anakku dimenangkan. Jadi saya aman dari rasa menuntut. Gak ada pertengkaran dalam diri saya, gak ada pertengkaran sama siapapun. Karena saya tidak mau menuntut siapapun berubah. Karena yang mengubah manusia itu adalah Tuhan lewat perubahan hidup saya. Dan Tuhan juga tidak pernah suruh saya mengubah orang. Sehingga saya sekarang ini bebas dari pertengkaran, puji Tuhan. Saya manusia yang tidak mau bertengkar. Tidak sempurna, tapi itu tekad saya. Karena Matius 5:9, berbahagialah yang membawa damai sejahtera karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi kalau saya bilang 2 tambah 2, 4, baru ada yang bilang, katakanlah yang sebelah kanan saya bilang 2 tambah 2, 7. Saya gak perlu bertengkar, ya sudahlah. Pendapat dia 7, ya 7, ya sudah. 2 tambah 2 sebelah saya, kiri saya berkata, bukan 4 Pak, 5. Nah, saya ngapain bertengkar sama dia, udah pendapat dia 5, ya sudah. Saya tetap mempertahankan 2 tambah 2, 4. Saya begitu orangnya. Gak usah lah ngapain kita pertengkarkan sama istri sendiri bertengkar. Hanya hal-hal kecil, letak kunci di mana. Saya pernah bertengkar sama istri hanya gara-gara di mana letak kunci mobil, letak payung. Ingat, ada manusia yang dijadikan Tuhan tipenya itu lebih teliti. Nah, ada orangnya. Jadi orang itu kalau menyusun baju lebih rapi. Saya jujur, saya tidak lebih rapi. Bukan aku bela diri, saya bisa menyusun, tapi nggak serapi istri saya. Saya ada jumpai suaminya yang jauh lebih rapi, lebih bersih, lebih tertata, lebih rapi. Istrinya kurang. Bukan istrinya tidak mau, tapi tidak bisa seperti dia. Sebaliknya ada kelemahan saya yang ditutupi oleh istri saya. Kelemahan istri saya ditutupi oleh saya. Contoh, istri saya ini orangnya introvert. Kurang bisa bersosial ngomong dengan orang yang baru kenal. Jadi kalau ke rumah saya itu ada orang yang baru dikenal dia, baru datang, dia takut, dia grogi.
Apa mau saya bilang? Saya nggak tahu. Nah, maka dia bilang, Papa jangan pergi. Papa di sini, apalagi bermalam di rumah, ada family. Aku nggak tahu mau bilang apa sama dia. Saya orangnya nggak ngerti mau ngomong apa ya. Saya mau melayani, kasih makanan. Tapi untuk ngomongkan yang mana kemana aku nggak mengerti. Nah, saya punya kelebihan, saya ekstrovert. Nah, saya baru kenal yang sebelah kanan, baru aja kenal 5 menit. Seperti 5 tahun. Saya bisa ngomong ketawa-ketawa menceritakan dunia ini. Menceritakan bunga-bunga di luar sana, menceritakan kehidupan ini. Padahal baru kenal di terminal. Kenapa saya orangnya suka bersosial. Saya orangnya manusia, orientasi manusia. Istri saya orientasinya ke tugas. Kan saling melengkapi kami. Dia orientasinya ke tugas, saya orientasinya itu lebih kuat ke manusia. Bukan berarti saya tidak memikirkan tugas, tidak. Saya memikirkan tugas tapi tidak terlalu details. Tidak terlalu terperinci. Kalau istri saya sangat terperinci. Dia sebelum mau tidur itu udah tulis dia. Saya sebut itu seperti kitab kehidupan istri saya lah. Sebelum tidur itu ditulisnya 1, besok sebelum bangun, sesudah bangun, ini 2, 3, 4, 5. Dia sudah tulis semua kegiatan-kegiatan. Jadi kalau besoknya kami bangun sama-sama naik mobil, saya banyakkan sudah diatur oleh manajerku, ya istriku. Jadi saya akan tanya, kemana kita jam 8? Nah seperti inilah, jam 8 nanti akan saya jemput dia, akan kami ada foto menjelang ada acara wisuda di sekolah kami. Dan habis itu nanti udah jam 10 ke sana, jam 11 ke sana. Artinya apa? Dia sangat terencana, saya kurang terencana. Walaupun saya sadar penting saya mengembangkan perencanaan, tapi saya tidak sehebat istri saya. Maksudnya begini, kami banyak perbedaan, banyak sekali. Sadarilah Bapak Ibu, suami istri itu banyak perbedaannya. Maka kalau itu saudara sadari perbedaan tidak untuk dipertengkarkan. Jangan paksa pasanganmu seperti dirimu. Jangan paksa, saya dulu pernah egois. Maunya mama memikirkan apa yang kupikirkan. Istriku bilang maunya papa merasakan apa yang kurasakan. Masa tidak berkembang pengetahuanmu tentang saya? Kami bertengkar habis, tidak ada gunanya. Yang rugi anak-anak, Bapak Ibu yang saya kasihi. Saya ajak sama-sama kita belajar. Bahwa dikatakan Kejadian 2:18 dikatakan, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong yang sepadan dengan dia. Dan dikatakan adalah, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi diambillah dari tulang rusuk si Adam. Ambil tulang rusuk si Adam, Allah mengambil tulang rusuknya baru melekatkan daging, jadilah Hawa. Jadi posisi si Hawa atau posisi istri kita itu adalah dari tulang rusuk. Yang mana ini artinya dekat ke hati kita. Yang sangat kita cintai, yang selalu kita pikirkan, yang selalu kita sayangi. Dan tangan seorang laki-laki yang senantiasa menjaga tulang rusuknya ketika ada benda yang akan menyerang dia, maka dia akan melindungi tulang rusuknya, melindungi istrinya, melindungi. Jadi suami yang benar itu adalah melindungi istrinya dari serangan iblis. Kita doakan istri setiap hari. Serangan-serangan dari keluarga mertua, ada juga loh keluarga mertua, kompak pula mereka menyerang istri. Ada, banyak. Mereka bersepakat menyalibkan menantunya. Yang beredar juga. Banyak. Kalau kau mengalami itu, ingat ada perlindungan Tuhan melindungi engkau. Yang kedua, suamilah yang melindungi. Saya pernah mengalami perbedaan antara mama saya dengan istri saya. Kemudian mama saya bersatu dengan abang-abang saya, bersatu dengan kakak saya. Tentunya Eda daripada istri saya. Mereka bersatu semua,
mau menyerang istri saya. Saya selamat dengan ayat ini. Saya jaga istri saya. Saya ingat betul, saya lindungi istri saya. Dan saya berhadapan habis dengan mama saya. Bertengkar habis dengan mama saya, bertengkar habis dengan abang-abang saya, kakak saya. Saya lindungi istri saya. Bukan membenarkan ya, bukan membenarkan kesalahan pasangan kita. Tapi melindungi pribadinya itu wajib. Demikian juga istri melindungi suami dalam hal tertentu kalau mana juga keluarga dari istrinya menyerang suaminya. Saling melindungi, saling menolong, saling menjaga. Dan puji Tuhan, pada waktu itu saya masih tidak bisa lupakan. Di tengah-tengah praktek di klinik saya, bagaimana pertengkaran antara istri dengan mama saya. Puji Tuhan, saya diselamatkan Tuhan dengan cara saya memilih melindungi istri saya. Dan memang untuk seminggu kami kurang enak hubungan saya dengan mama, dengan abang-abang saya. Tetapi setelah itu saya kembali baik. Saya datang minta maaf, kami datang minta maaf, kami baikan kembali. Apa jadinya kalau saya nggak melindungi istri? Apa jadinya kalau saya bersatu dengan abang-abang saya, dengan kakak saya, mama saya, menyerang istri saya? Kemungkinan kami akan cerai. Saya ada jumpai kasus seperti ini. Dia bersatu dengan keluarga mamanya, keluarga dengan ayahnya, dengan abangnya, dengan kakaknya. Dia bersatu, serang istrinya. Habis istrinya, minta cerai, bubar. Tidak akan bertahan keluarga begitu. Suami yang selalu memikirkan pendapat mamanya, bukan pendapat istrinya, itu akan hancur. Pasti hancur, karena menyalahi Alkitab. Saudara, yang kedua, jadilah pasangan yang bersatu. Dikatakan pada ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Maka yang membuat pernikahan selamat adalah ketika suami membuat istrinya perempuan nomor satu. Bukan mama, bukan putri, bukan. Ini hukum Alkitab. Ini yang menyelamatkan saya. Saya ambil keputusan pada waktu mereka bertengkar. Saya diselamatkan ayat ini. Saya bersatu dengan istri saya. Bukan membenarkan kesalahan dia. Bukan ya, jangan salah tafsir. Kalau ada yang salah dari istri saya tentu akan saya evaluasi pada waktu yang tenang. Tapi pada saat ada pertengkaran saya harus melindunginya. Dan saya harus bersatu. Ada banyak kejadian ketika mama mertua berkata, kalian di sini ya tinggal serumah dengan saya. Istrinya bilang, bang atau papa udah gak tahan lagi aku bersatu dengan mama. Mama selalu mukanya cemberut, selalu merepet, selalu salah apa yang kubuat. Setahun udahlah cukup. Suami ada yang memilih tetap mendengar suara mamanya. Pernikahan mereka akan hancur. Pernikahan mereka tidak mandiri. Ayat ini berkata, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya. Artinya seorang laki-laki akan membuat istrinya menjadi prioritas. Ini bicara prioritas, bukan membenci mama kita. Mama kita harus dihormati. Hukum yang kelima, hormati ayah dan ibumu supaya panjang umurmu. Dan engkau diberkati di bumi ini. Bukan berarti engkau membenci mama dan bapak. Tetap aku hormat, kita hormat. Tapi kita membuat istri kita menjadi prioritas, bersatu. Seorang suami yang bersatu dengan mamanya, dengan keluarganya lebih tinggi daripada bersatu dengan istrinya, roboh, pasti roboh. Menyalahi Alkitab. Setiap yang menyalahi Alkitab pasti akan banyak hancur. Ya, ada suami yang akhirnya saya bina dan dia mau memutuskan untuk meninggalkan rumah mamanya supaya pernikahan mereka sehat. Ya, makanya kalau bisa yang baru menikah jangan bersatu dengan keluarga orang tua. Jangan. Walaupun banyak kamar-kamar, lebih bagus kos. Susah, mandiri. Agak jauh-jauh itu lebih harum. Dekat-dekatan ini kadang-kadang susah, bisa sedikit persoalan jadi masalah besar. Kecualilah kalau mama kita sudah sakit, bapak sudah sakit, itu lain ceritalah ya. Kalau mereka masih bisa mandiri, udah kalian yang baru menikah, pergi aja cari kos. Kalau bisa ya cari rumah yang sederhana, ada dapur.
ada ruang tamu yang sederhana. Jangan mau tinggal lama-lama. Apalagi di situ ada Eda yang masih tinggal belum menikah. Wow, rawan sekali. Ya, ini karena Alkitab yang bilang mereka harus mandiri, bersatu. Dan saya pesankan di sini. Firman Allah berkata, Matius 19 ayat 4-6. Tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, diulangi kembali di Matius. Dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sehingga Allah tidak menginginkan adanya perceraian. Tidak menginginkan. Allah sangat menentang perceraian. Bagaimana Pak Pendeta kalau sudah terjadi? Saya tetap katakan, akan selalu ada kasih karunia pengampunan. Tapi akan ada akibat-akibat daripada yang kita hadapi itu. Setiap keputusan kita akan ada risiko. Ya, pengampunan aku percaya, tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Tetapi aku sangat berteriak keras, jangan bercerai. Jangan bercerai. Sedapat-dapatnya engkau berjuang. Kalau itu adalah tergantung padamu. Bila perlu engkau mengalah. Suami, jangan lawan istrimu kalau hal-hal kecil. Belajar matikan egoismu. Belajar. Jangan serang dia. Istri juga, hormati suamimu. Jangan serang dia. Saling menghormati, saling mencintai. Bersatu saudara. Jadi mereka bukan lagi dua, tapi menjadi satu. Jadi mereka bukan lagi dua, tapi menjadi satu. Satu daging. Apa arti satu daging? Ketika dagingku ini kucubit, ini kucubit ini. Ini kucubit lebih kuat. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang nonton ini, coba pegang, cubit dulu. Cubit kuat, lebih kuat lagi. Sakit. Begitulah ketika seorang suami menyakiti istrinya, dia menyakiti dirinya sendiri. Yang lebih bodoh lagi, ada suami yang tampar istrinya. Atau istri yang pukul suaminya. Engkau sedang memukul dirimu sendiri. Coba kepala kita hantukkan. Kebutuhanmu udah hantukkan. Dedut. Atau pukulkan kepala kita sendiri kepada tembok. Kalau enggak mirdong kau rasakan. Mirdong berputar-putar. Vertigo. Sakit, bengkak. Aduh, aku menyesal loh. Saya pernah marah sama istri saya. Marah kuat. Kalau saya nampar enggak, mukul enggak pernah. Tapi saya pernah marah dengan kata-kata yang memaki dia. Saya menyesal. Ketika saya menyakiti istri saya menyakiti diri saya. Ketika engkau menyakiti suamimu, engkau menyakiti dirimu sendiri. Satu daging, satu perasaan, satu pikiran, satu tubuh. Sehingga mereka berdua tanpa busana gak malu lagi. Kenapa? Karena mereka sudah satu. Satu perasaan. Ini saya terangkan. Kenapa seorang istri atau seorang suami, katakanlah seorang istri tinggal di Medan, suaminya di Kalimantan, selingkuh di Kalimantan. Istrinya gak lihat, tapi perasaan istrinya ini bisa gak enak, gelisah. Saya udah jumpai kasus begini. Kenapa saya bilang? Ya saya merasakan kayaknya suami saya berselingkuh. Jangan dong cepat kali menghakimi, gak ada barang bukti. Ya, saya handphone sulit. Saya jarang dia balas. Katanya selalu ada gangguan signal. Ingat, salah satu ciri orang berselingkuh adalah handphonenya itu banyak manipulasi. Banyak kebohongan. Salah satu cirinya, banyak kebohongan. Mungkin lagi gak ada signal. Saya bilang juga, gak bagus loh cepat menghakimi. Gak bagus loh kita cepat melakukan
tindakan penghakiman tanpa ada bukti. Barbutnya nggak ada. Polisi kan bilang barbut dong, barang bukti, baru bisa ditangkap. Barang buktinya apa Pak Pendeta? Ya kita jumpa mereka, apakah ada video-video yang nggak benar, apakah ada ketemu di hotel bersama. Ibu ini rupanya melapor lagi setelah beberapa bulan kemudian. Dia berkata, benar Pak Pendeta. Dan suaminya mengaku dia selingkuh. Sehingga pada waktu suaminya selingkuh, pada waktu yang sama pasangannya, istrinya gelisah. Istrinya diberikan Tuhan perasaan itu. Perasaan itu karena mereka satu perasaan. Yang paling menyedihkan kalau pasangan setia, ada pasangan tidak setia, memang sangat menyakitkan kepada yang setia. Nggak usah jauh-jauh, ketika foto suamimu, ada seorang suami foto, ada anak-anak gadis atau ada mama-mama lain merapat foto sama dia. Istrinya nggak ikut foto, istrinya bisa lihat foto itu. Ini nggak benar ini samamu, hati-hati. Dia punya firasat. Demikian juga suami sebaliknya ketika istrinya berselingkuh. Dia punya firasat. Ini gak benar. Kenapa mereka satu perasaan? Bapak Ibu yang saya kasihi. Imanilah pernikahanmu menjadi pasangan yang sepadan. Semua perbedaan saling melengkapi. Jangan lagi ada pertengkaran. Bicarakan semua baik-baik. Berdoa. Datang kepada Tuhan. Mesbah keluarga jauh lebih baik. Dan kemudian punya komitmen. Pernikahan Kristen itu punya komitmen. Covenant, perjanjian, setia sampai maut memisahkan. Jangan pernah ada lagi mengucapkan kata-kata menyesal, kata-kata pisah, kata-kata cerai. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu silakan menuliskan dari mana saudara berada. Support terus channel Suheri Gultom. Mungkin saudara kepingin di konseling, silakan hubungi saya di 08 0811 63 7347. Sedapat-dapatnya saya balas, saya konseling. Mohon maaf karena antri. Saudara, tuliskan di kolom apa tepi doa, dukung channel Suheri Gultom bagi kepada banyak keluarga, kepada calon-calon yang mau menikah, supaya mereka dapat inspirasi dan motivasi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat penyembahan dan saudara bisa menuliskan topi-topi doa. Tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, mereka yang sudah memasukkan dalam topi-topi doa di kolom-kolom yang sudah ada. Kapanpun mereka akan masukkan ya Tuhan, kami akan tetap mendoakannya. Biarlah doa pada hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Khususnya bagi mereka yang dalam pernikahan, dalam pasangan yang masih banyak pertengkaran, masih banyak kecurigaan, masih saling menyalahkan, masih saling egois dan masih saling sombong.
sehingga mereka tidak ada yang rendah hati dan tidak ada yang mengalah. Hamba-Mu berdoa, biarlah firman tadi dan Roh Kudus menjamah pasangan demi pasangan, sehingga ada pasangan yang rendah hati, sehingga yang rendah hati memenangkan yang sombong. Sehingga ada pasangan yang mengalah, sehingga yang mengalah memenangkan yang keras hati. Ada pasangan yang lembut, sehingga dia memenangkan anak-anaknya yang keras, memenangkan pasangannya yang keras hati. Jamahlah hati semua pasangan-pasangan suami istri yang menyaksikan ini. Sehingga ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, ada kasih sayang, ada pengampunan. Sehingga tidak mau dia bertengkar dengan pasangannya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, pulihkanlah pasangan demi pasangan. Pulihkanlah suami-suami yang masih banyak sombong dan egois, yang masih sibuk memperhatikan urusan luar daripada keluarga. Lebih sibuk memperhatikan anak gadis lain, bahkan istri orang lain. Ampuni mereka, biarlah mereka kembali memperhatikan istri mereka. Biarlah istri lebih memperhatikan suami mereka, dan orang tua memperhatikan anak-anak. Anak-anak menghormati orang tua, istri menghormati suami. Anak-anak yang taat kepada orang tua yang mengayomi, orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anak. Terjadilah mujizat pemulihan dalam keluarga-keluarga. Pernikahan-pernikahan yang kering dengan cinta, tumbuh cinta kembali. Pernikahan-pernikahan yang mengalami kejauhan, berjauhan hati, kembali didekatkan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, biarlah mereka hanya maut yang memisahkan mereka, hanya kematian. Hamba-Mu berdoa memberkati mereka, berkati Tuhan. Bulu yang terkulit tidak Kau patahkan, sumbu yang pudar tidak Kau padamkan. Keluarga yang remuk akan Kau pulihkan. Pasangan yang jatuh kembali Kau angkat. Anak-anak yang putus asa kembali semangat menata hidup mereka. Bangkitlah keluarga demi keluarga dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan buat mereka yang sakit secara fisik, sakit fisik mereka, sakit di bagian pernapasan, sakit di bagian jantung, di bagian ginjal, sakit di bagian alat indera mereka, sakit di bagian pergerakan mereka. Dimanapun sakit penyakit yang ada, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Urapi dan berkatilah obat-obat yang mereka makan, dokter dan rumah sakit, klinik. Dalam nama Yesus menjadi kesembuhan bagi mereka. Biarlah mereka semangat. Janganlah biarkan mereka memiliki semangat yang patah. Tapi semangat yang dari Tuhan ada pada mereka. Semangat sehat, semangat sembuh, semangat hidup, semangat melayani Tuhan. Kami pun juga berdoa bagi mereka yang sedang berjuang masalah pekerjaan, usaha, keuangan, pendidikan anak-anak. Hamba mau berdoa masalah menjual aset, pencairan asuransi yang mereka butuhkan. Hubungan dengan keluarga mertua, banyak lagi topik-topik doa mereka. Tuhan, hamba mau berdoa, Tuhan memberikan mereka hikmat bagaimana mengelola keuangan. Dan Tuhan membukakan tingkap-tingkap surgawi, memberkati pekerjaan, usaha mereka, keuangan mereka. Hamba mau percaya ada kuasa yang mengurapi mereka. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, beri mereka hikmat, sehingga mereka mengelola keuangan dengan sehat, dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik-topik doa yang belum kami ucapkan, yang kapanpun datang, kami tetap berdoa dan berkata, Tuhanlah jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan berkati kita semua. Ya, jangan lupa dukung terus channel Suheri Gultom, bagi kepada banyak keluarga-keluarga saudara. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, katakan sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bye-bye. Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Shalom.